Ningxia, apa kamu sudah selesai? Apa yang ingin kamu katakan? Akhirnya kamu mulai memperhatikan apa yang ada di dalam kotak. Meskipun kepentingan di atas meja semakin bertambah. Tapi apa kamu tidak melihat ke meja? Tapi penasaran apa yang ada di dalam kotak? Baiklah, aku akan memberitahumu apa itu. Sebenarnya bagaimana dengan semua perlengkapan kantor biasa? Tidak ada yang istimewa. Berhenti. Apa yang ingin kamu katakan? Kamu masih akan gagal dalam pidatomu dan menampar pantatmu lalu pergi. Pernahkah kamu mempertimbangkan mengapa orang-orang bepergian? Dulu aku sering bertanya kepada temanku saat menjadi pemandu wisata, mengapa orang-orang bepergian? Mungkin itu adalah penerbangan 10 jam melintasi belahan bumi, mungkin belasan orang, berkumpul di hostel muda yang sempit, mungkin di negara asing. Berjalan tanpa tujuan sepanjang hari, ini bukan tentang materi, tapi mengapa orang-orang bepergian? Jawabannya adalah rasa ingin tahu. Karena rasa ingin tahu, jadi kita ingin pergi ke lebih banyak tempat untuk menjelajahi masa depan. Jadi proposalku ditujukan untuk anak muda, terutama perjalanan bulan madu dan pasangan. Meskipun daya beli mereka lebih rendah dari kelas menengah, tapi mereka adalah kelompok konsumen yang paling menguntungkan di masa depan. Kita harus memanfaatkan mereka saat mereka paling penasaran, membangun keterlibatan pelanggan daripada berlarian dengan paman-paman kelelahan. Aku lebih suka berikan anak muda perjalanan yang tak terlupakan. Biarkan mereka meninggalkan kantor. Hal pertama yang terlintas di pikiran adalah kita. Hanya mata kita. Sehingga mereka bisa melihat pemandangan yang lebih indah. Itu saja yang aku punya. Terima kasih. Chen Lei tadi berubah hijau. Itu menyenangkan. Lucy, aku tidak bisa cukup berterima kasih. Hei, berhenti. Yah, kamu tetap mengambil kasus ini. Aku sangat senang. Kamu benar-benar senang untukku? Aku senang agar tidak perlu melihat Chen Lei lagi di masa depan. Senang? Biar aku kasih tahu sesuatu. Sudah bertahun-tahun aku mengikuti Pak Zhao. Jarang sekali melihat adegan yang mengharukan seperti ini. Kamu benar sebenarnya. Lihat ke depan. Pasti akan ada lebih banyak perjuangan kantor yang glamor di masa depan. Hahaha. Tidakkah kamu mengharapkan aku menjadi lebih baik, mengeluarkanmu dari Blue Bridge? Apakah untuk menunjukkan padamu perjuangan kantor? Pak Zhao, aku masih ada urusan. Kamu tetap di sini. Proposalmu berhasil. Kamu yang bertanggung jawab untuk bagian ini ke depannya. Serahkan padaku. Oke. Sudah berhenti ngobrol. Ayo kerja. Hei, terima kasih Pak Zhao. Ada satu hal lagi. Minta HR untuk melakukannya besok. Ayo resmi bergabung. Masa percobaanmu sudah selesai. Terima kasih Pak Zhao. Dan aku traktir makan malam ini. Pak Pohon Lubang, akhirnya aku berhasil. Apakah kamu bisa mendengarku? Hei. Tapi sekarang, aku tidak bisa lagi berbagi suka duka denganmu. Aku sangat merindukan Pak Pohon Lubang yang dulu. Halo Nyonya, selamat datang. Apakah Anda punya janji? Reservasi Pak Feng. Li Xin di sini. Silakan. Maaf, Pak Feng, aku terlambat hari ini. Menunggu wanita cantik sepertimu. Aku tidak pernah punya rasa waktu. Anda sungguh seorang pria terhormat. Makanan barat di sini enak. Dan ada layanan Spanyol yang sangat bagus. Terima kasih. Halo, selamat datang. Apakah Anda sudah membuat janji? Ada dua nama belakang saya Zhao. Mr. Zhao, cangkir Anda ada di sini, silakan lewat sini. Dan bridge. Anda duduk dulu. Hahaha. Oh, lama tidak bertemu. Jing Yao, lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Saya juga baru saja tiba di Cina. Saya ingin datang ke Anda setelah selesai. Hahaha. Perkenalkan, ini Miss Ningxin.
Senang bertemu Anda lagi, Mr. Shuno. Anda berdua saling kenal. Ya. Ceritanya panjang. Benar sekali. Ini kolega saya. Kemana dia pergi? Saya baru saja melihat teman Anda pergi ke kamar mandi. Saya akan membantu Anda mencarinya. Sangat aneh. Apakah pekerjaan berjalan lancar? Xiao Xia. Saya. Oh sayang, ya Tuhan, membuat saya kaget setengah mati. Mengapa Anda lari? Oh sayang, saya benar-benar tidak menyangka kita akan bertemu dengan cara ini. Hei, saya di sini bersama Anda. Itu si perhiasan. Ya. Kebetulan sekali hari ini. Mari kita periksa kalibernya dulu, agar tidak salah nanti. Pikirkan saja karena kita tidak saling mengenal tadi, maka anggap saja kalian tidak saling kenal. Sekarang Mr. Feng ini mengejar saya. Mr. Treho muncul. Pasti tidak ada hubungannya. Oke. UPS aku bilang bohong ini. Sekarang aku tidak tahu berapa banyak kebohongan yang diperlukan untuk menjadi kenyataan. Oke, jangan terlalu banyak berpikir. Hei, kamu pergi dan duduk dulu. Aku akan menyusul nanti. Oke. Kamu tidak bisa kalah seperti itu, menurutmu bagaimana? Mr. Shudong, temanmu menunggumu di sana. Apakah kamu keberatan jika kita duduk bersama? Tapi lain kali. Masih lama. Baiklah. Aku baru saja dengar Dan Kiao bilang kalian bertemu online. Sebenarnya kami hanya bertemu sekali sebelumnya. Mengapa Mr. Feng terasa begitu familiar bagimu? Apakah kita keluarga teman? Oh, kamu tidak tahu? Dia adalah anak Liu Lanzi. Liu Lanzi ketua perusahaan kita. Hei Mr. Zhao, apakah kamu kenal gadis itu? Ya, kenal. Oh, kurasa mereka cocok. Seperti pasangan. Bagaimana mungkin? Temanku sudah punya istri. Jangan bicara sembarangan. Apa? Dia punya istri? Ningxia. Mengapa kamu tidak bisa mengubahnya? Kebiasaan buruk menanyakan privasi orang lain itu membosankan. Mr. Zhao tidak bermaksud begitu. Kurasa dia gadis yang baik. Tidak sengaja jadi selingkuhan. Betapa tidak berharganya. Urus urusanmu sendiri dulu. Lagi. Red Bean bukan gadis seperti itu. Dan kamu tahu apa? Restoran barat ini sangat bagus. Ada ham Spanyol yang enak. Anggur merah Prancis tua. Dan steak yang lezat. Maaf tentang itu. Bolehkah saya mengajarkanmu etiket makan? Halo. Hei. Ningxia. Bertingkah manis tidak berpengaruh padaku. Oh, begitu. Bertingkah manis dan memalukan. Bos mentraktirmu makan besar. Kamu tidak hanya tidak bersyukur. Saya sudah mengabaikan keberadaan bos. Main dengan ponselmu. Kamu kasar. Saya tahu Tuan Zhao tidak akan pernah membutuhkannya. Sama sekali tidak. Saya bersumpah tidak akan melakukannya lagi. Saya melakukannya. Saya bertanya-tanya apakah kamu memang seorang gadis.
Apakah kamu sedang duduk makan tanpa makan? Martabat dan keterampilan sama sekali tidak terlihat padamu. Berhenti melihat dan makan sekarang. Tuan Feng, mengapa kamu tidak membawa istrimu saat kembali ke Cina kali ini? Saya ingat apa yang dikatakan Nona Ning. Jangan buang sel otak untuk menebak kehidupan pribadi masing-masing. Benarkah? Ya, kamu benar. Kali ini saya yang salah. Cinta dan pernikahan adalah masalah besar. Orang bertemu di waktu yang berbeda. Maka hasilnya pasti berbeda. Jadi maksudmu kita bertemu terlambat? Sebenarnya itu hanya takdir. Saya tidak tahu. Jika kamu bertemu orang yang tepat di waktu yang tepat, kamu bisa membuat pilihan baru. Jadi bagaimanapun, pameran perhiasan akan segera dimulai. Saya tidak tahu perkembangan rencana kita selama ini. Apakah kamu masih puas? Saya cukup puas. Tapi apa? Dalam suasana yang baik ini, bisakah kita tidak membicarakan pekerjaan? Tidak apa-apa. Selama kamu puas dengan pembantu rumah 24 jam saya, angkat gelas saja. Halo. Hei. Sedang apa? Saya sedang mencicipi anggur. Anggur ini sangat harum. Hei Tuan Zhao. Terima kasih banyak telah mentraktir saya dengan steak yang enak hari ini. Saya akan melakukan yang terbaik untuk Anda di masa depan. Bersulang setelah mati. Saya tidak akan pernah membawa Anda ke sini untuk makan lagi. Tuan Yo, jangan. Masih ada kesempatan. Halo. Kakak Xiao Xia. Saya pulang. Apakah kamu juga pulang? Saya juga di sini. Hei kakak, itu benar-benar membuat saya ketakutan. Hampir terbongkar. Untungnya hampir saja. Saya juga merasa takut. Ngomong-ngomong, lubang pohonmu Tuan Zhao dan Kiao sepertinya. Itu cukup keren. Yah, dia sepertinya anak orang kaya. Kami memiliki lapangan golf di rumah. Ada juga hotel. Tapi, dia sangat berbeda dengan di internet dalam kehidupan nyata. Saya pikir itu menarik. Cara kita bertemu hari ini terlalu tiba-tiba. Tidak kakak. Bagaimanapun jika kamu tidak mengatakannya, tidak ada yang akan tahu jika saya tidak mengatakannya. Oh benar, kakak, kamu harus berhati-hati dengan tukang perhiasan itu. Dia punya istri. Hati-hati jadi selingkuhan. Jangan khawatir. Selain hubungan kerjanya, saya tidak akan memberinya kesempatan lagi. Hei, oke. Kalau begitu jangan khawatir. Oke, itu saja dah. Oke, selamat malam. Hei. Sayang, saya sedang mengecat sekarang. Rumah ini terlalu bau. Kalau tidak, kenapa kamu tidak pergi keluar saja? Bagaimana bisa kamu begitu cengeng? Tidakkah kamu ingin membantu saya? UPS bro. Aduh ayah. Aduh ayah. Ibu sudah datang. Kenapa baunya sangat kuat ini? Kakak ipar, ini punya organ-organ. Tapi ini tidak baik untukmu. Kamu tidak bisa di sini. Tidak bisa datang besok. Oh ibu, datanglah besok. Ibu siapa yang bisa melakukan apapun datanglah. Baru saja bilang. Hei orang tua, kamu lihat ini sangat jauh. Jangan khawatir, aku punya Ziwan di sini. Ini akan berhasil. Jangan khawatir tentang itu. Ah, tidak. Ayo aku datang. Jangan ayah. Kamu baru saja datang ke sini. Beristirahatlah. Minum air sambil istirahat. Waktu ada apa? Ayahmu sudah mulai tua. Tidak bisa melakukannya lagi. Tidak. Bukankah kamu baru saja datang ke sini? Selain itu kamu sudah mulai tua. Kalau kamu melukai pinggangmu di tempat kerja, bukankah kamu masih punya ibuku untuk merawatmu? Biarkan ayahmu duduk. Hahaha, aku bisa melakukannya. Jangan khawatir, ayo. Kakak tolong. Kemarilah lihat.
Apa yang ibu lakukan untukmu? Lihat. Xiaolongbao ini untuk Xiuan. Hahaha, Xiuan suka makan ini. Ibu khusus membuat kukus kura-kura untukmu. Sangat segar, datang dan makan selagi masih panas. Oke, baunya sangat enak. Hahaha, siapa bilang dari kecil kita suka makan kura-kura? Ibu, apa yang suka dimakan anak kita? Ibyo, tentu saja aku yang paling tahu. Sini ambil ini. Mama buatkan kamu pangsit daun krokot favoritmu. Hahaha. Mertua. Menantuku sedang hamil. Mereka butuh nutrisi. Pangsit ini, aku bisa buatkan dia sarapan setiap pagi. Tante datang. Haha, lihat. Mama buatkan kamu kambing guling untuk menguatkan badan. Wangi, terima kasih Mama, hahaha. Mertua mengundangmu, silakan. Hahaha, anakku. Sejak kecil aku belum pernah makan kambing. Hahaha. Kakak Haozi. Ya ampun, kenapa Tante Haozi di sini? Kenapa Kakak Haozi di sini? Xiao Xia memberikan perintah tegas padaku. Bisakah aku tidak membantu? Ya, ada apa ini? Bahkan sudah menyiapkan makanan. Ini untukmu. Cepatlah. Saudara-saudara, cepatlah selesaikan makanmu. Ambil sumpitnya. Ambil sumpitnya. Berikan aku sumpit. Hahaha, cicipi semuanya. Apakah ada lagi yang bisa kubantu? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Makan dulu. Memanfaatkan pesta pernikahan Suiran dan Wang Lulu. Haruskah kelas kita berkumpul? Apakah Ning Xin ada di sana? Resepsi pernikahan Wang Lulu di hotelmu. Kamu harus membantu semua orang mengatur semuanya. Hei, kita sudah lama tidak bertemu kan? Dia seharusnya tidak datang kali ini kan? Ya, kami juga cukup bingung. Bukankah Suelang akrab dengannya? Betapa mengagumkan cinta mereka dulu. Mengapa mempelai pernikahan bukan dia? Aku hanya akan menanyakan satu hal padamu. Maukah kamu menikah secara acak? Entah miskin atau kaya. Apakah ini kesehatan atau penyakit? Kamu akan selalu bersamanya dan mencintainya selamanya. Yang benar adalah pilihan terakhir. Bunga tanpa 100 hari merah. Tidak ada keindahan yang abadi. Hanya hati yang terus-menerus mengejar kesempurnaan. Suamiku berhenti menunjukkan cinta seperti ini. Untuk menghindari iri-iri dan benci. Meskipun pertunjukan cinta Lulu, jangan tampar wajahmu. Lama tidak bertemu. Teman-teman lama yang terkasih. Ning Xin akhirnya muncul. Wawancarai suasana hatimu saat ini. Burung yang sama, pilihnya berkempur. Orang-orang dalam kelompok. Selamat kepada mereka berdua. Ning Xin, aku kasihan. Bukankah Lulu seorang tuan tanah lokal? Jangan sedih. Kamu selalu menjadi panutan bagi para gadis di kelasku. Meskipun bukankah itu hanya tentang kekayaan keluarga Lulu? Ya. Ayo. Kami optimis tentangmu. Jangan membuat masalah. Janji padaku bahwa kamu pasti akan datang ke pernikahan. Dan aku juga berjanji akan melempar buket padanya.
Kuharap dia bisa menemukan rumah yang baik segera. Hei, berhenti khawatir tentang 500.000, oke? Terima kasih atas perhatianmu. Beruntung dalam kemalangan. Aku sekarang berpacaran dengan pemuda terkenal di kota. Pengusaha siapa dia? Kita akan tahu di pernikahan. Hei Lulu. Telepon ponselku. Aku tidak tahu kemana ponsel itu pergi. Apa yang kamu lakukan dengan ponselku? Itu dia. Ambil ponselku. Apa omong kosong yang kamu bicarakan di grup? Kamu punya pacar. Jika ada pasti ada. Bukankah itu normal? Aku hanya mengobrol dengan teman-teman sekelasku di grup. Undang semua orang ke pernikahan. Niesin juga ada di grup. Kemudian ketua kelas dan yang lain bilang bahwa Niesin pasti tidak akan datang. Ren Niesin dermawan. Katakan saja bahwa pacarmu. Dan dikatakan bahwa dia adalah pengusaha muda terkenal di kota ini. Wang Lulu, kamu baik-baik saja. Kamu. Apakah kamu benar-benar akan membiarkan Ningxin menghadiri pernikahan kita? Bukankah kamu bermaksud mempermalukanku? Apa yang salah? Bukankah itu normal? Singkirkan hubunganmu dengan Ningxin. Kita juga teman sekelas lama. Hentikan ini. Kamu bermaksud membuatku tidak bahagia. Oh sayang. Oke, jangan marah. Kamu benar-benar marah. Oke, apakah aku salah? Jika kamu tidak menyukaiku, katakan padanya untuk tidak datang. Jangan marah, suamiku, aku salah. Sebenarnya aku juga berpikir begitu. Tidak ada yang salah dengan membiarkan Ningxin datang. Kamu lihat Ningxin sudah punya pacar. Kalian berdua lebih baik berada di pernikahan kita. Ucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Dan mulailah hidup bahagia selamanya. Sekarang Ningxin sudah melepaskannya. Bukankah kamu sudah melepaskannya? Siapa yang tidak melepaskannya? Aku pikir kamu tidak melepaskannya. Maka selesai. Kita tidak perlu merobek masalah ini lagi. Suamiku yang terbaik. Benar? Oke. Lulu. Aku memperingatkanmu. Jangan sentuh ponselku lagi. Ketua lebih baik mengundurkan diri. Butler 24 jam. Tuan Feng, aku masih berharap Blue Bridge International dapat meyakinkan Nona retrograde. Ini akan hujan. Ibu ingin menikah. Tidak ada yang bisa mengendalikan urusan cinta anak-anak. Dengarkan Direktur Departemen Perencanaan. Alasan Niesin mengundurkan diri adalah karena dia berkencan dengan pacar. Tidak bisa bertahan 24 jam. Dia punya pacar begitu cepat. Ketua, aku tidak mengerti mengapa kamu begitu peduli pada Niansin. Seperti yang pernah kukatakan, dunia ini penuh dengan orang yang ambisius. Tapi yang paling kuhargai adalah karakter manusia. Jadi orang istimewa butuh perhatian khusus. Kerahkan staf rumah tangga. Bantu dalam pekerjaan rumah tangga Feng Jingyao. Sedangkan untuk Ningxin, tetap jadi butler paruh waktu. Sampai sejauh mana? Itu terserah dia. Apakah ketua? Hei, aku dengar tentang itu. Feng Xiaogang ini sangat suka main-main. Masih ngobrol sama adik bintang kelas 3 itu. Ada skandal. Apa itu gosip? Hubungannya dengan gadis kopi selebgram itu aneh. Hei, ada apa? Bilang-bilang. Ini Feng Xiaokai. Itu gadis kopi yang kenal online. Lalu mereka berdua janjian buat ski di Swiss. Kesepian? Pasti ada hantu. Tentu saja setelah perjalanan selesai, gadis kopi itu menuduh Huang Xiaokai memberinya kencan buta. Apakah jelas gadis kopi itu mau menjebaknya? Tentu saja, semua orang pasti tahu kan.
Itu harga yang diberikan Feng Xiakai. Tidak memuaskan harga psikologis gadis kopi itu. Aku dengar Feng Xiakai ini jadi teman baik anak bos kita. Mungkinkah dia dapat proyek karena hubungan ini? Liu Dong kita, bagaimana dengan ayah Feng Xiakai? Kurasa dulu kita buka restoran bersama. Setahap demi setahap. Perusahaan sebesar Blue Bridge International. Bagaimana dengan anak Liu Dong kita? Namanya Zhao dan Kiao. Feng Xiakai ada di depannya. Ini dia. Aku dengar ketua Liu membawa 8 tandu. Bahkan tidak bisa memintanya kembali. Orang ini punya banyak tekad. Sangat berbakat. Membuka perusahaan travel dan website travel sendiri. Keren. Anak-anak orang kaya ini. Sama saja. Pasti sangat suka main-main. Itu salah. Dia terlalu bersih. Tidak ada skandal, kita semua meragukannya sekarang. Xiao Xia. Hei kakak, duduk-duduk. Ada apa? Kebetulan kamu datang menemuiku untuk terakhir kalinya. Kakak ada apa? Kamu tahu apa yang terjadi? Suiran dan Wang Lulu. Mereka berencana menikah di Blue Bridge International. Dan mereka akan mengundang semua orang. Ya Tuhan, tidak malukah mereka? Dan itu bukan bagian terburuknya, kamu lihat. Ini grup teman sekelas kita. Lihat apa yang mereka katakan. Apakah ini orang-orang? Mereka sudah keterlaluan. Bisa bilang begitu? Hei kakak, siapa pengusaha muda yang kamu sebutkan tadi? Mana ada pengusaha muda? Tapi aku tidak bilang begitu. Aku harus melompat. Mereka sudah keterlaluan. Sekarang bagaimana? Orang-orang ini. Xiao Xia. Aku memikirkan bakat muda. Punya karir, keluarga yang baik. Kamu taruh teman online MU, Boss Miu, Mr. Zhao dan Kiao Shudong. Kamu pinjamkan dia padaku. Ketika Suiran menikah, aku bawa dia. Biarkan dia berpura-pura jadi pacarku. Aku akan lihat nanti. Dia yang malu atau aku yang malu? Ah Kian, apakah ini buruk? Xiao Xia, aku kakakmu. Apakah kamu benar-benar ingin melihatku mati? Halo. Saya Zhao dan Kiao. Terakhir kali kita bertemu terburu-buru. Saya tidak sempat memperkenalkan diri. Mr. Shudong, mulai sekarang saya akan memanggilmu Mr. Zhao. Pelayan? Baiklah, saya pesan americano, kamu gimana? Gimana kalau latte? Mr. Zhao, nama saya Ningsin. Saya bekerja di bidang perencanaan. Ya. Nah, Mr. Feng yang kemarin bersama kamu. Oh. Mr. Feng. Mr. Feng adalah klien saya. Saat ini saya sedang mengerjakan salah satu kasusnya. Oh. Menurut saya kamu agak berbeda dengan Red Bean di internet. Apa bedanya? Ya begitulah. Saya selalu mengira kamu seharusnya ekstrovert. Lalu ceria. Tapi sebenarnya, kamu sangat pendiam. Kamu cukup introvert. Oke. Mungkin setiap orang memiliki kepribadian gandanya masing-masing. Setelah pertemuan kita yang lalu, kita jarang mengobrol online. Saya pikir, kamu benar-benar hanya berharap mereka tetap berada di dunia virtual satu sama lain. Dunia virtual tentu saja indah. Tapi manusia tidak bisa lepas dari kenyataan. Seperti saya sendiri, meskipun urusan perasaan tidak ada hubungannya dengan orang lain.
Tapi saya tetap tidak tahan dengan kritikan dari dunia luar. Mr. Zhao seperti ini. Saya datang kepadamu hari ini karena ingin meminta sesuatu. Ada yang bisa saya bantu? Jadilah pacar saya. Apa? Bersandiwara sebagai pacar saya. Ah. Mengapa begitu? Mr. Trehole, kamu bisa dengar saya. Red Bean ada sesuatu untuk diceritakan padamu. Saya mengerti. Mantan pacar meninggalkan hubungan 7 tahun demi nama dan harta. Benar-benar menjengkelkan. Oke, saya janji padamu. Sangga. Tentu saja. Untuk kacang merah. Sudah waktunya Pak Shudong pergi juga. Lokasi resepsi pernikahan Pak Zhao adalah besok di restoran Cina Hotel Internasional Blue Bridge. Hotel Internasional Blue Bridge. Kamu tidak akan menyesal begitu cepat kan? Tidak. Apa? Benarkah? Tambah begitu cepat, baru saja dipasang. Ini bukan untuk pamer. Aku akan memberitahu. Kamu dengar, aku akan mengajarimu sekarang. Pelajaran pertama. Apa hal terpenting untuk berhasil? Ingat namamu. Sense of direction, kamu benar-benar bagus. Kamu tidak akan pulang sampai besok jika pergi seperti ini. Dan kamu tahu apa? Pak Lubang Pohon. Kembang api di dunia. Berapa kali akan ada kesalahan polos dan kehilangan? Bagaimana aku bisa menghilangkan kesedihan dari hatiku? Kamu bisa melihat ke bulan. Lihat dan lupakan. Ayah? Kenapa kamu di sini? Tanpa mengatakan sepatah kata pun. Ayo duduklah. Kangen kamu. Jing kurus. Pasti karena aku tidak tidur malam dan tidak makan dengan baik. Aku sudah sangat gemuk. Bagaimanapun kamu melihatnya, aku merasa kurus. Tidak ada tempat yang lebih baik daripada tinggal di rumah. Kamu masih marah sama ibu? Bagaimana mungkin? Tidak ada permusuhan semalam antara ibu dan anak perempuan. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaan belakangan ini. Tidak ada waktu untuk pulang. Kapan kamu punya waktu? Aku yakin ibumu lebih merindukanmu. 2 hari ini, kebiasaan lamanya migrain kambuh lagi. Benar atau tidak? Sudah ke rumah sakit? Aku membawanya ke rumah sakit untuk melakukan ruang hiperbarik ini. Seharusnya tidak apa-apa. Jadi begitu, aku akan pindah kembali setelah selesai dengan ini. Benarkah? Haha. Oke, tidak apa-apa. Kamu sibuk, aku pergi dulu. Hati-hati di jalan. Pulanglah setelah selesai. Laporkan ke bos wanita. Ikuti instruksimu. Proyek renovasi studio Ziwan telah selesai lebih awal.
Silakan datang dan terima kapan saja. Rencana untuk memenangkan tender sudah siap. Masih ada waktu untuk main HP. Lihat kamu seperti ini. Berantakan, tidak rapi. Seperti kuli. Dilihat orang lain, mereka pikir perusahaan kita menyiksa karyawan. Oke, satu hal lagi. Pengacara sedang meninjau Sam dan David. Kontrak kerja sama tim antara dua perusahaan. Aku akan meminta mereka meninjaunya, lalu mengirimkannya langsung padamu. Oke. Jangan sampai ada kesalahan. Keduanya adalah kasus besar menyumbang sepertiga bisnis perusahaan kita. Mr. Zhao, jangan khawatir. Aku tidak pernah tenang dengan apa yang kamu lakukan. Kamu akan menjadi pacar orang lain malam ini. Meski aku tahu ini palsu. Tapi kenapa hatiku sakit? Hei, bos pulang kerja lebih awal hari ini. Sangat jarang, pasti ada sesuatu. Dia pasti pergi kencan buta. Kenapa begitu gosip? Halo Mr. Zhao, dokter yang sedang memberikan konseling psikologis untuk pasien di dalam. Seharusnya selesai sebentar lagi. Silakan tunggu di sini. Dokter yang punya banyak pasien. Jadi. Kamu masuk dan beritahu dia. Mr. Zhao sangat membutuhkan konseling psikologisnya. Jangan buat aku menunggu terlalu lama, oke? Oke, tunggu sebentar. Dan itulah yang akan kita bicarakan hari ini. Oke, kalau begitu kamu kerja dulu. Xiao Li, antarkan Nyonya Zhang untukku. Oke Bu Zhang, santai saja, oke. Kenapa kamu datang ke sini tanpa buat janji dulu? Cari kamu untuk makan siang. Untungnya hari ini, tidak banyak pasien yang dijadwalkan. Kalau tidak aku benar-benar tidak punya waktu untuk menyambutmu. Berhenti berpura-pura melihat pasienmu. Mereka semua cewek yang merintih. Aku lihat kamu sedang praktik kedokteran dengan jenis kelamin pria. Berhenti bicara omong kosong. Percaya atau tidak aku akan memukulmu. Bicara cepat-cepat. Oke. Kenapa Tuan Muda Zhang berpakaian sederhana hari ini? Apakah kamu memakai makeup? Seorang cewek menawarkan untuk mengundangmu untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Dan itu adalah pernikahan teman sekelas. Apakah itu deskripsi? Kamu adalah orang yang bisa dipercaya dan andal di matanya. Jangan kamu. Bukankah kamu maksud dirimu sendiri? Dan ikuti aku berkeliling dalam lingkaran besar seperti ini. Apakah kamu menarik? Jawab pertanyaanku. Dalam situasimu saat ini, standar kaya dan tampan. Berapa banyak cewek yang ingin kamu menjadi pacar mereka? Apakah kamu sudah bertemu dengan beberapa dari cewek-cewek ini selama bertahun-tahun? Pertanyaan sederhana seperti itu masih perlu dipertanyakan. Tapi dia tidak tahu siapa aku. Kacang Atsuki. Ya. Tapi aku selalu merasa ada yang tidak beres. Bukankah kamu benar-benar menantikan untuk bertemu dengannya lagi? Dan kamu juga bilang bahwa dia secantik bunga. Kamu anak kecil, jelas kamu mendapatkannya dengan murah dan menjualnya. Bagus kan? Sebetulnya aku seharusnya bersemangat, Seharusnya begitu atau sesuatu. Tapi tidak ada emosi yang diantisipasi terjadi. Aku tidak bisa makan tahu panas terburu-buru. Kamu hanya bertemu dengannya beberapa kali. Kamu harus lebih banyak kontak untuk tahu lebih banyak. Selain itu, dari dunia virtual ke dunia nyata, selalu ada sedikit ketidaknyamanan. Tapi, pada akhirnya orang harus duduk dan berkomunikasi tatap muka. Oke. Benar juga. Terakhir kali aku meninggalkanmu sendirian di restoran. Makan siang ini aku yang traktir. Kemanapun kamu mau pergi tinggal klik saja. Kamu mengajakku makan malam dengan berpakaian seperti ini. Bagaimana kalau ada yang salah paham lagi? Aku tidak apa-apa, asalkan kamu tidak salah paham tentang diriku. Hei, jangan khawatir. Tunggu aku ganti baju dulu.
Yo ayo makan. Makan aku bilang. Makananku sangat enak loh. Xiao pergi makan malam. Ya oke. Xiao, katanya ada restoran baru di gang samping kita. Rasanya enak banget. Mengapa kamu tidak mencobanya? Hei, bisa nggak kamu lakukan? Ini adalah cabang dari restoran Mihaige. Katanya sate mereka sangat enak. Juga rekomendasi dari acara lidah Cina. Hei, ayo kita pergi makan. Aku yang traktir, ayo pergi. Oke. Lama tak jumpa. Kamu semakin cantik saja. Ya. Siapa pria ini? Kenalkan dong. Baiklah bayar aku, perkenalkan. Ini pacarku Zhao dan Kiao. Halo semua. Selamat bekerja keras. Selamat ya selamat. Pertemuan pertama. Semoga kalian serasi sampai 100 tahun dan cepat dapat anak. Terima kasih. Tuan Zhao, Anda sudah di sini. Mengapa tidak memberi kabar lebih awal? Ketua pasti akan menyalahkan kita. Apa aku keluar untuk pernikahan biasa? Apa aku juga harus melapor padamu? Buka pintunya, buka. Ayo masuk. Tuan Zhao sangat sombong sekali. Pemuda, dia punya kualifikasi untuk bersikap sombong. Oh iya. Mengapa kalian berdua pengantin baru tidak bilang dari tadi? Aku tahu kalian adalah teman Tuan Mr. Zhao. Hotel kami akan memberikan diskon besar untuk kalian. Dan dalam hal layanan, juga akan menjadi spesifikasi high-end. Tidak. Apa latar belakangnya? Oh. Dia adalah pewaris Blue Bridge International kami. Ensign. Dia adalah pewaris Blue Bridge International. Putra satu-satunya dari legenda wanita besi bisnis Liu Lanzi. Sangat tampan. Standar anak kaya generasi kedua. Ya, aku juga dengar dia seorang retourne. Lihat temperamennya. Sungguh berbeda. Sangat kuat di dalam. Tidak heran laris di grup WeChat. Apa itu tentang pengusaha muda? Ini terlalu keren. Sekarang dia bisa mengirimnya. Piring Blue Bridge International ini cukup besar. Kalian harus 2 miliar. 2 miliar. Hei, hidup ini luar biasa. Ingat awalnya, meskipun aku bahkan tidak bisa mengeluarkan 500 ribu. Siapa tahu Ning Xin sekarang langsung ke 2 miliar. Ini berkah tersembunyi. Ning Xin sekarang sungguh melompat ke cabang dan menjadi Phoenix. Siswa-siswa kita hampir sampai. Harus masuk. Duduklah. Oke, hari yang bahagia. Benar, masuklah. Tamu-tamu sudah menunggu. Ketua UPS. Jadi ada apa? Gugup. Ini akhir dunia. Dan Bridge datang. Bagaimana dengan orang-orang? Oh, dia di hotel untuk pernikahan. Dia tidak bilang.
Apakah kamu tidak akan pernah melangkah lagi ke pintu Blue Bridge International? Pernikahan penting apa? Membuatnya melanggar janji. Pernikahan mantan pacar Ningsin. Dan apa? Katakan padaku. Dia hadir sebagai pacar Ningsin. Pacar siapa? Tampaknya gadis kecil Ningsin ini cukup hebat. Pantas saja dia menolak godaan Feng Jingyao. Ternyata ini ditujukan untuk sarang Liu Lanzi saya. Panggil Ningsin untukku. Adalah ketua. Kapan dimulai? Kamu dan dia. Kapan kalian mulai pacaran? Ketua. Sebenarnya saya baru saja masuk ke hotel. Saya baru tahu bahwa Zhao dan Qiao adalah putra Anda. Saya bertanya apa hubunganmu dengannya. Kapan kalian mulai pacaran? Ini yang berikutnya. Saya memintanya menjadi pacar saya kemarin. Menghadiri pernikahan teman saya hari ini. Kamu menolak Feng Jingyao karena dia. Karena kamu mengukurnya. Menurutmu Zhao dan Qiao lebih berharga daripada Feng Jingyao? Dia bisa memberimu apa yang kamu inginkan, bukan? Tidak, bukan seperti itu. Ketua, percayalah padaku. Ningsin, biar aku katakan padamu. Zhao dan Qiao adalah putra saya. Adalah satu-satunya putra saya. Dia akan mewarisi segalanya dari Blue Bridge International di masa depan. Apa yang kamu bawa untuk cocok dengan saya? Kekayaan keluarga. Karakter atau kemampuan? Ketua. Anda benar-benar salah paham. Tuan Zhao, dia berpura-pura menjadi pasangan dengan saya hanya untuk membantu saya. Bukan seperti yang Anda pikirkan. Mama. Apa yang kamu lakukan? Saya mendengar semua yang Anda katakan. Apakah ini akan terjadi lagi? Tuan Zhao, Anda datang tepat pada waktunya. Tolong jelaskan pada ketua. Kami hanya pasangan palsu. Benar atau salah? Ini urusan saya sendiri. Tidak perlu menjelaskan kepada siapapun. Pergi. Berdiri. Siapapun? Siapa saya? Aku ibumu. Ah, Tuan Zhao. Tolong jelaskan. Kami bukan pacar sungguhan. Ketua Liu, dengarkan baik-baik. Yan Ningsin adalah pacarku. Maaf? Dan Qiao membuatmu bertengkar dengan ibumu. Jangan khawatir. Begitulah cara Liu Lanzi dan aku berinteraksi. Dia punya keinginan kuat untuk mengontrol. Jangan takut padanya. Kalau aku memberimu masalah, beritahu aku segera. Tidak, aku hanya seorang karyawan. Dia tidak akan memperhatikanku. Aku buru-buru tadi. Untuk membuatnya marah. Bohong bahwa kau adalah pacarku. Maaf. Ya, hari ini cukup menyenangkan. Pertama kau main sebagai pacarku. Sekarang giliranku main sebagai pacarmu. TAPI TIDAC APA Adil untuk APA. semua. Bagaimanapun. Terima kasih telah membantuku. Sama-sama. Red Bean sedang dalam masalah. Bagaimana lubang pohon bisa diam saja? Kamu mungkin harus pergi. Aku menginap di hotel ini. Oke.
Ketua Liu dengarkan baik-baik. Ningxin adalah pacarku. Bukan bagus kalau dia benar-benar pacarku? Anggur ini agak menjijikkan. Tidur sekarang. Yah, tidurlah. Pertemuan pertama. Semoga kalian berdua rukun 100 tahun cepat punya anak. Hidup ini luar biasa. Aku bahkan tidak bisa mengeluarkan 500.000. Siapa tahu sekarang hatiku langsung menuju 2 miliar. Xiao-xia sengsara. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Ini kopimu. Ayo, ini punyamu. Terima kasih, ini punyamu. Terima kasih. Sama-sama. Apa yang salah dengan rasa matcha ini? Aku tidak suka matcha. Aku masih punya latte di sini. Bos Ningxia marah. Benar-benar kesal. Siapa yang membuatnya marah? Ningxia, kamu mati. Kamu mati. Nakal. Ningxia, masuklah. Ayo, ayo, ayo. Pak Zhao, kopi Anda. Apakah kamu sedang mengurus tugas atau mengantar makanan? Aku melakukan hal-hal tidak berarti ini setiap hari. Kamu tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Bukan begitu. Pak Xiao, aku pikir aku membuat kemajuan setiap hari. Ya, kamu berkembang. Kamu hampir masuk neraka. Kamu kemasi barang-barangmu. Serahkan pekerjaanmu. Personil akan memberitahumu. Ayo pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Pak Zhao, jika kamu memarahiku dan menyuruhku pergi, kamu harus memberitahuku alasannya. Apa yang salah yang kulakukan? Aku bisa mengubahnya. Oh, kamu benar-benar tidak perlu mengubahnya. Membuat kesalahan ini, dalam 3 tahun, tidak ada perusahaan di bidang terkait yang akan mempekerjakanmu. Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi aku pergi tidur. Bagaimana seluruh tubuh? Lihatlah. Aku selalu mengira kamu terlalu polos. Aku tidak menyangka kamu begitu bodoh. Jika bukan karena telepon dari Direktur Shenpu sendiri pagi ini, aku tidak tahu. Kamu mengirim kontrak yang salah antara 2 perusahaan. Sekarang Scan bertanya padaku, mengapa harga yang diberikan kepadanya lebih tinggi dari yang diberikan kepadanya? 5 poin siap membatalkan pesanan. Apakah kamu tahu, kamu merusak bisnis Ding Talk di papan. Semua karena kamu yang bilang. Kalau kamu jadi aku, apa yang akan kamu lakukan? Aku kenal Tuan Zhao. Aku akan berkemas sekarang. Semua ini tanggung jawabmu sendiri. Oh, aku dengar tentang itu. 2 proyek itu tidak.
Aku bilang dan kalau proyek ini tidak bisa dinegosiasikan, ekuitas perusahaan sepertinya akan diakuisisi. Kita sudah membuat kekacauan besar kali ini. Hai, siswa SMK. Sulit untuk menyukai orang. Siswa SMK. Aku tidak datang ke sini sampai lulus S2. Kenapa dia harus? Oh sayang, Mungkin mereka punya koneksi. Semuanya dengarkan. Grup perencanaan 1 dan 2. Cek proyek sebelumnya. Lihat apakah ada yang bisa diulang. Pemasaran hubungi pengiklan. Lihat apakah bisa menambahkan iklan untuk app. Aku sudah kembali sebelumnya. Juga hubungi. Tim PR memposting kampanye crowdfunding online. Ayo mulai. Segera hubungi pengacara. Lalu biarkan dia melihat kontrak lagi. Lihat apakah ada yang bisa ditebus. Semua orang akan bertemu di ruang rapat dalam 3 menit. Halo, Direktur Wu. Ya, untuk kesalahan staf perusahaan kami. Aku minta maaf kepada Anda. Apakah permintaan maaf berhasil? Aku ingin berterima kasih pada karyawan yang membuat kesalahan. Biarkan kami tahu tipuan tidak tulus Anda. Tidak perlu kita lanjutkan bicara. Selamat tinggal. Hei hei hei. Halo Bos Q. Oh ya, kamu dengarkan aku. Ini kesalahpahaman. Aku akan pergi ke pintu dan menjelaskan sekarang. Dipecat lagi. Apa kamu 3 masuk 3 keluar? Gimana aku tahu bosmu suka memecat orang? UPS, aku bingung banget. Aku benar-benar mengacaukan bisnis besar perusahaan. Aku sangat bodoh. Kenapa aku harus marah? Jangan tinggalkan aku di sini. Tempat tinggal sendiri. Kenapa kamu tidak ke tempatku dan jadi bos wanita? Aku tidak berpikir punya perasaan untuk my way. Hanya ingin bekerja keras. Layak untuk perusahaan ini. Dan aku benci Zhao dan Qiao. Aku benci dia karena hebat, kejam. Tapi aku tahu kapan harus pergi. Aku punya 10.000 keengganan. Aku pikir sibuk itu bagus. Bahkan jika kamu mengganti ember air, beli secangkir kopi. Itu semua adalah kebahagiaan. Sekarang aku punya rasa kehilangan yang tak bisa dijelaskan. Aku merasa seperti ditinggalkan oleh mereka semua. Dan aku tidak terlalu benci Zhao dan Qiao lagi. Dan inilah masalahnya. Dia semakin mirip dengan Mr. Treholku. Benarkah? Aku tidak menemukan kamu masokis sebelumnya. Aku pikir ini serius. Aku harus menyelamatkanmu. Ikut aku. Apa yang terjadi? Pergi kemana aku pergi. Hei, apa yang kamu lakukan? Kamu bawa aku kemana? Ikuti saja aku. Aku masih punya mood untuk bicara cinta. Hati besar.